Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ms. Yeti, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilengsi, yang akan memaparkan pemecahan masalah manajemen yang ada di sekolah, yaitu penyusunan standar operasional prosedur di SMK Negeri 1 Cilengsi. Disiplin masalah yang dihadapi adalah yang pertama, belum pahamnya cara penyusunan SOP baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, tidak adanya acuan dalam pelayanan publik. Selanjutnya akar masalah adalah belum diberikannya cara penyusunan SOP yang sesuai dengan aturan dan kebutuhan di masing-masing bidang. Alternatif solusinya adalah workshop penyusunan SOP serta pembuatan SOP di masing-masing bidang. Nah, kita harus tahu dulu apa sih SOP ini atau standar operasional prosedur ini, yaitu urutan langkah-langkah dalam hal pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan. Di sini berhubungan dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan dan di mana melakukannya, dan juga siapa yang harus melakukannya. Fungsi SOP itu seperti apa sih fungsinya? Yang pertama adalah sebagai panduan kerja. Yang kedua sebagai dasar hukum. Yang ketiga memberikan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang keempat sebagai pedoman disiplin kerja. Karena sangat pentingnya SOP ini dalam proses manajerial yang ada di sekolah maupun yang ada di lembaga. Tujuannya adalah meminimalisir kesalahan. Yang kedua, lebih mudah mengetahui tentang pekerjaan pegawai. Yang ketiga, pegawai baru akan mudah beradaptasi. Dan yang keempat adalah membantu lembaga atau instansi mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan manfaatnya adalah meningkatkan reputasi. Yang kedua adalah pedoman dalam bekerja. Yang ketiga, sistem yang akan mempermudah pekerjaan. Dan yang keempat adalah memberikan aturan yang jelas. Sedangkan prinsip-prinsip dalam penyusunan SOP, yang pertama jelas dan mudah dipahami, yang kedua efektif dan efisien, yang ketiga keselarasan, yang keempat dinamis, kelima terukur, enam terbuka, dan ketujuh adalah adanya kepastian hukum. Nah, bagaimana ini ada hasil pemecahan masalah. Contoh yang dibuat adalah di sini ada jenis-jenis pelayanan di lingkungan SMK Negeri 1 Cilengsi. Ini ada bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang hubin, dan bidang sarana prasarana. Bidang kurikulum bagaimana persiapan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan ujian sekolah. Yang keempat, proses alur legalisir ijazah. Dan yang kelima adalah penerbitan biodata ijazah dan transkrip nilai ijazah. Sedangkan bidang kesiswaan adalah ada penerimaan siswa baru, ada pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga bidang hubin ada prakerin, kerjasama pendidikan dengan industri, ada kunjungan industri, dan BKK atau bursa kerja khusus. Dan yang keempat adalah bidang sarana prasarana, ada pengusulan kebutuhan aset, pendistribusian kebutuhan aset, pendataan, penataan, dan penyimpanan aset, serta pemeliharaan dan perawatan aset. Yang akan ditampilkan di sini adalah contoh dari SOP yang sudah dibuat, yaitu adanya bidang kurikulum. Di sini kurikulum adalah persiapan pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. Di sini komponennya ada dasar hukumnya, ada sistem dan mekanisme prosedurnya, jangka waktu penyelesaiannya, ada kualifikasi pelaksana, ada peralatan atau perlengkapannya, dan ada pencatatan dan pendataan, dan ada juga di sini peringatannya. Ini adalah contoh SOP yang dibuat di bidang kurikulum. Selanjutnya ini ada di bidang kesiswaan. Ini ada bagaimana pelaksanaan kegiatan ekskul dilakukan. Ini mungkin yang sebagai contoh SOP dari masing-masing bidang, karena semuanya kalau kita tampilkan juga akan sangat banyak. Seperti itu. Ini ada daftar pustaka yang menjadi acuan bagaimana laporan ini dibuat. Ya. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.